warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Yuniawati, NIM saya 23218. Saya Prodi PAUD, semester keempat INISNU Temanggung. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang anak berkebutuhan khusus guna memenuhi tugas UTS dari Ibu Asih. Oke, kita mulai saja tentang pembelajaran kategori anak berkebutuhan khusus. Kali ini presentasinya saya bersama Nila Salsabila. Saya membuat bertemakan kategori anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus bukan berarti tidak pintar, tidak berbakat, atau tidak mampu. Hanya saja mereka memiliki tantangan khusus yang tidak dihadapi kebanyakan anak-anak lain yang normal. Anak berkebutuhan khusus adalah sebutan anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak pada umumnya. Anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, psikis, ataupun akademik sering disebut dengan anak berkebutuhan khusus. Next, kategori anak berkebutuhan khusus, yaitu yang satu autisme. Seringkali kita banyak menjumpai anak-anak autis. Autis sendiri berarti apa sih? Autis adalah beberapa spektrum kondisi di mana seseorang memiliki tantangan dalam kemampuan sosial, baik itu dalam jenis berbicara maupun komunikasi nonverbal. Ada beberapa jenis autis dan setiap jenisnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Autis adalah gangguan perkembangan saraf yang kompleks yang gejalanya sudah terlihat sebelum anak berusia 3 tahun. Seseorang yang mengalami autis memiliki gangguan dan masalah dalam berinteraksi dengan orang lain. Kadang anak autis terlihat sangat linglung, terkucil, terasing, tidak mau melakukan kontak mata dengan orang lain, tidak mau bermain bersama teman-temannya, sering mengulang gerakan-gerakan secara terus-menerus dan berlebihan. Akibat gangguan ini, seseorang yang mengidap gangguan autis sulit untuk belajar, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya dan menyebabkan seolah-olah ia hidup dalam dunianya sendiri. Banyak sekali ya teman-teman di sekitar kita anak yang autis, akan tetapi banyak juga orang tua yang tidak terima apabila anak itu dikatakan anaknya itu autis. Padahal anak yang autis itu harus cepat segera diobati. Yaitu kategori anak berkebutuhan khusus selain autis ada keterlambatan tumbuh kembang. Keterlambatan tumbuh kembang sendiri yaitu keterlambatan pada anak lebih dari sekedar tertinggal. Anak kecil memang tidak memiliki jadwal ketat dalam tumbuh kembang, namun secara umum keterlambatan perkembangan ini dialami dengan berkelanjutan di mana anak-anak yang lain sudah berkembang secara normal. Akan tetapi anak tersebut secara seperti teman-temannya tidak sama dengan teman-temannya perkembangannya. Yang lain yaitu gangguan emosi. Nah, ini kenapa anak-anak itu sering sekali emosi? Secara garis besar, gangguan emosi adalah sebuah kondisi di mana terjadi kesulitan pengendalian emosi dalam waktu yang panjang, yang pada akhirnya membawa dampak kemampuan edukasi, fisik sosial, atau kemampuan kognitif lainnya. Yang lain yaitu tunarungu. Tunarungu itu didefinisikan sebagian atau sepenuhnya tidak bisa menggunakan indera pendengaran. Yang dialami pada tunarungu adalah kehilangan kemampuan mendengar, baik dari yang ringan sampai yang berat. Tunarungu berarti kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan seluruh alat pendengaran yang mengakibatkan hambatan dalam perkembangan bahasa sehingga memerlukan bimbingan dan pelayanan khusus. Tunarungu disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari dalam kandungan ataupun benturan keras yang menyebabkan kerusakan organ pendengaran. Apabila anak-anak sudah terdeteksi sejak dini tunarungu, maka sesegera mungkin diperiksa ya. Next, yaitu tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan, baik sebagian atau menyeluruh yang menyebabkan proses penerimaan informasi kurang optimal. Penyebab kerusakan kelainan ini bisa terjadi pada dalam kandungan dan bisa juga terjadi setelah lahir. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam penglihatan, maka dalam proses pembelajarannya lebih menekankan pada alat indera yang lain yaitu indera peraba dan indera pendengaran. Next, tunawicara
yaitu tunawicara adalah kondisi anak mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi verbal, sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Next, tunadaksa, yaitu adalah suatu keadaan terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk dan hambatan pada otot, sendi, dan tulang dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau juga bisa disebabkan karena pembawaan sejak bayi. Di masyarakat sendiri, istilah tunadaksa masih belum terlalu familiar. Masyarakat menyebut tunadaksa dengan kata cacat atau cacat tubuh. Padahal kata cacat adalah kata yang kurang baik untuk diucapkan, apalagi untuk anak berkebutuhan khusus. Tunadaksa yang dialami seseorang dapat terjadi karena bawaan dari lahir ataupun disebabkan oleh banyak kecelakaan. Next, tunagrahita. Tunagrahita adalah seseorang yang mengalami hambatan fungsi kecerdasan, intelektual, dan adaptasi tingkah laku yang terjadi pada masa perkembangan dan juga menyebabkan kesulitan dalam tugas-tugas akademik, kemudian maupun komunikasi maupun sosial. Tunalaras yaitu adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari lingkungan. Oke, yang lain yaitu disabilitas intelektual atau keterbelakangan mental. Intellectual disability atau ID adalah penggeneralisasi dari gangguan perkembangan saraf yang menyebabkan disabilitas pada kemampuan adaptasi fungsional dan intelektual. Biasanya gangguan ini dicirikan oleh IQ dengan nilai di bawah 70. Next yaitu disabilitas belajar, yaitu berbeda dengan disabilitas intelektual. Disabilitas ini ditandai dengan kelemahan pada kemampuan utama akademis seperti membaca, menulis, dan berhitung. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran untuk kategori anak berkebutuhan khusus dari saya bermanfaat dan bisa menambah ilmu dari semua yang membaca dan melihat video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.